Mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Sahabat Iktus, janganlah kamu mengasihi dunia. Perintah ini ditujukan kepada seluruh pembaca, bukan kepada golongan tertentu. Dunia atau kosmos adalah sistem terorganisasi yang bertindak bertentangan dengan Allah. Dunia adalah hal yang lingkungan dan sasarannya terbatas dan tanpa Allah. Seorang Kristen sejati akan memelihara dirinya terhadap pengaruh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Sebab persahabatan dengan dunia berarti perseteruan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Yohanes memberi peringatan kepada orang Kristen tentang adanya ancaman yang dapat merusak persekutuan dengan Allah, yaitu cinta kepada dunia. Dunia yang dimaksud bukanlah bumi yang kita huni, juga bukan manusia yang tinggal di bumi. Dunia menurut Yohanes adalah semua hal yang melawan Allah. Yohanes mengangkat dua hal paradoks, yaitu mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Dan bila kita membandingkannya, maka kita dapat mengambil sikap yang tepat. 1. Pilihan yang berbeda. Ayat 15. Perintah yang diutarakan adalah sama sekali jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 15. Dunia menarik dan menjauhkan hati dari Allah. Karena kasih akan dunia menjadi ciri dari salah satu kelompok guru-guru palsu gnostik. Yohanes ingin agar mereka berhenti mengasihi dunia dan berbalik mengasihi Allah. Tidak bisa seseorang mengasihi dunia dan dalam waktu yang sama mengasihi Allah. Ia harus menentukan pilihannya. 2. Memiliki ciri berbeda. Ayat 16. Yohanes menyebutkan 3 ciri mengasihi dunia. Pertama, keinginan daging menunjuk pada semua hal yang menentang Allah. Kedua, keinginan mata. Misalnya mata melihat milik orang lain dan menginginkannya. Ketiga, keangkuhan hidup yang membuat manusia tidak mau bergantung kepada Allah. Sebaliknya, mengasihi Allah adalah sebuah gaya hidup menaati Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah dan bukan sekedar pengakuan iman. 3. Masa berlaku berbeda. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ayat 17. Bahwa dunia ini adalah fana dan pada waktunya akan hancur dan lenyap. Juga kasih kepada dunia akan menjadi layu dan membusuk, dan semua keinginan terhadap tawaran dunia akan segera lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Ayat 17. Ingatlah bahwa kasih kepada Allah tidak akan pernah gagal. Dan kekasih Allah itu sendiri menjadi ahli waris kekekalan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku sadar bahwa mengasihi Allah dan mengasihi dunia adalah sebuah pilihan? Apakah aku telah mati terhadap keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dan aku taat pada kehendak Bapa? Sudahkah aku berfokus kepada sikap mengasihi Allah dengan melakukan sesuatu yang bernilai kekal? Tuhan Yesus, mengasihi dunia dan mengasihi Allah adalah dua hal yang bertentangan. Aku tidak bisa berada di antara keduanya, sehingga aku memutuskan untuk mengasihi Allah dan meninggalkan kasih kepada dunia. Oh Yesus, tolonglah aku untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu sebagai bukti kasih-Ku kepadamu. Jadikan aku alat keselamatan-Mu ya Yesus. Pakailah aku untuk menjadi kekasih-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Jika kasih akan Allah semakin menyala, maka kasih kepada dunia akan semakin redup. Kristuslah